di tahun ini dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Sebab jika kita melihat umur yang sudah kita jalani, anggap saja umur saya misalnya 50 tahun dan saya mulai berpuasa dengan baik misalnya di usia 11 tahun, artinya sudah 40 kali kita bertemu dengan Ramadan. Lalu apakah ada bekas-bekas kebaikan itu yang bisa kita jadikan sebagai pijakan atau pegangan untuk bisa menapaki kehidupan ini sehingga lebih baik lagi untuk 11 bulan ke depan hingga bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Lalu selain itu juga banyak ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan ini. Di antaranya adalah berpuasa dan melaksanakan sholat tarawih, kemudian bertadarus, bersilaturahmi dengan saudara, tetangga, keluarga, termasuk berselancar di dunia maya. Itu juga silaturahim juga. Ya, seperti sore hari ini saya sangat surprise ini mendapatkan kesempatan dari Tanjung Enim Radio untuk bisa mengenang kembali mengenang kembali saat dulu masih di radio lama ya. Masih di radio lama Gema Bukit Asam ya, atau BAFM dulu namanya itu. Lalu kemudian perjalanan mengantarkan kita kepada Tanjung Enim Radio. Amin ya. Tentu ini merupakan sebuah berkah yang pantas kita syukuri di tengah-tengah program Tanjung Enim Kota Wisata yang telah digaungkan beberapa tahun lalu oleh PT Bukit Asam. Dan sore hari ini saya merasa mendapatkan kehormatan untuk bisa berbagi, sharing ilmu, sharing pengetahuan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan seputar Ramadan. Tentu karena seputar Ramadan ini sangat luas, tidak hanya melulu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Saya pilihkan tema yang juga berkaitan juga dengan keimanan seputar Ramadan, adalah berkaitan dengan urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala ini penting bagi kita kaum muslimin, karena bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan baik tanpa kita mengenal Allah dengan baik. Tentu sulit untuk bisa beribadah dengan baik tanpa kita mengenal Allah dengan baik. Lalu bagaimana caranya kita mengenal Allah dengan baik? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengenalkan dirinya kepada kita manusia melalui firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang menurut catatan dalam buku Menyingkap Tabir Ilahi karya Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwa ada 26.698 kali Allah disebut di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai muslim harus konsen ya untuk belajar, kemudian mengenal, mengetahui dengan penuh keyakinan. Dan ini menjadi salah satu bagian dari kewajiban seorang muslim, agar di dalam ibadahnya kepada Allah mantap gitu. Agar ibadahnya kepada Allah kemudian menjadi sepenuh keyakinan, tidak setengah-setengah tapi sepenuh keyakinan. Sepenuhnya ya. Iya, karena mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan kita. Dan Allah mengenalkan dirinya dengan sebutan Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, sifat ini menjadi sifat yang sangat dominan kaum muslimin rahimakumullah. Mengapa dominan? Karena Allah lebih dahulu mengenalkannya sebagai
zat yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Pendengar setia Radio Tanjung Enim yang dirahmati Allah, ketika Allah mengenalkan dirinya sebagai yang maha pengasih, maha penyayang, maka kita harus sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Maka 114 surat di dalam Al-Quran seluruhnya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Menunjukkan bahwa setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim dan bertuhankan Allah, hidupnya harus optimis. Harus jauh dari rasa pesimis, karena Tuhannya adalah maha pengasih, maha penyayang. Betapapun berat kehidupan, jika dia yakin bahwa memiliki Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maka dia akan selalu optimis. Maka tidak heran kalau kemudian junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal yang tidak didahului dengan Bismillah fahuwa aqta, maka dia terputus, maka dia buntung dari keberkahan, terputus dari kebaikan. Maka dimulailah setiap perbuatan baik kita itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Artinya menyertakan Allah di setiap langkahnya. Dengan mengucap Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ketika mau berangkat bekerja, ketika memulai siaran misalnya, maka berarti dalam siaran ini tidak ada yang disebut selain membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ketika kita bekerja, yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah dimulai dengan Bismillah, maka tidak boleh pekerjaan itu kemudian menyalahi aturan-aturan Allah. Karena sejak awal dia bekerja sudah mendeklir dirinya bersama Allah. Maka kemudian kita mengenal Allah sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang mengenalkan dirinya sebagai maha pengasih dan maha penyayang, di tengah-tengah bangsa Arab yang waktu itu mengenal banyak Tuhan dalam tanda kutip yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka, tidak kurang dari 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Banyak berhala-berhala besar, ada yang namanya Lata, Uzza, Manat, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Hubal. Dan sekian ratus berhala itu dipersepsikan sebagai Tuhan yang haus darah. Tuhan yang kejam gitu ya. Tuhan yang butuh persembahan makanan gitu, persembahan minuman berupa darah-darah segar dari binatang atau bahkan dari darah manusia ya. Ya. Sehingga seringkali berhala-berhala itu dibentuk dalam wujud yang menyeramkan. Misalnya matanya terbuka belak-lak gitu ya, giginya keluar gitu ya, dengan tidak pakai baju. Itu Tuhan-Tuhan yang dipersepsi oleh pikiran-pikiran manusia. Begitu sadis, bengis dan kejam, sehingga membutuhkan kurban, membutuhkan sesaji ya. Nah, Tuhan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala jauh dari persepsi rendah seperti itu. Dia mengenalkan dirinya dengan Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu dulu yang harus kita pahami, Pak. Bahwa Tuhan kita itu maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur dari pohon kecuali atas pengetahuannya, atas seizinnya, dan atas rahmatnya. Bayangkan, sehelai daun gugur saja tidak jatuh kecuali atas seizinnya. Tidak jatuh kecuali atas sepengetahuannya. Bagaimana mungkin dengan manusia yang sedemikian besar potensi yang diberikan, akal, pikiran, hati, panca indera yang sedemikian dahsyat, lalu kemudian tidak dalam pengetahuannya, sulit untuk dimengerti. Nah, oleh karena itu memahami ini harus melalui pendekatan iman. Maka puasa dan ibadah-ibadah lain dalam Islam harus menyertakan Allah di dalam memulainya. Tidak dianggap sah
satu ibadah kecuali harus dengan niat karena Allah. Ini iman kan, bicara iman. Ya. Tidak bisa kan kita puasa lalu niatnya nanti menjelang buka saja, tidak bisa. Harus diniati sebelum fajar. Orang mau sholat harus niat sebelum takbiratul ihram. Orang berhaji tidak bisa dikatakan haji sebelum dia berniat sebelum berikhram. Ya. Orang berkurban tidak sah sebelum dia berniat ketika akan menyembelih, menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa begitu penting urgensi iman kepada Allah? Karena dia adalah penentu keabsahan ibadah. Nah, maka ibadah-ibadah yang dilakukan tidak karena Allah sangat ditolak di dalam Islam. Apalagi menyertakan selain Allah dalam ibadahnya. Apalagi menyertakan selain Allah dalam ibadahnya. Tertolak. Jadi kalau kita misalnya menyembah Allah, tetapi di dalam proses penyembahannya itu menyertakan selain Allah sebagai perantara, misalnya melalui dukunkah, melalui pawangkah, melalui kuburankah, maka itu tertolak. Karena Islam tidak mengenal perantara antara ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus langsung jadi ya. Langsung kepada Allah. Kalau pakai perantara itu yang disebut dengan syirik. Dan syirik itu adalah perbuatan dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa misalnya ayat 58, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang jatuh ke dalam lembah dosa syirik itu, maka dia sungguh telah jatuh kepada dosa yang sangat besar. Dosa pertama dalam Islam yang paling besar itu disebut dengan syirik. Nah, inilah yang harus dipahami oleh para pendengar sekalian dimanapun berada, para kance Tanjung Enim Radio, sahabat-sahabat Facebook di kance Tanjung Enim Radio dan juga di akun pribadi saya. Itu juga harus menjadi perhatian bahwa mengenal Allah dalam posisinya sebagai Tuhan yang wajib disembah, satu-satunya Tuhan, adalah satu langkah awal untuk bisa mengantarkan seseorang kepada keimanan yang sempurna, ketakwaan yang lurus, sehingga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin untuk diterima. Karena apa? Tidak tercampur dengan selain Allah. Tapi kalau dia beribadah tetapi ria, ada niat tidak karena Allah, maka Allah juga tidak mau terima. Jadi Allah maunya murni, Allah maunya bersih, Allah maunya suci, sehingga setiap yang dilakukan ikhlas untuk Allah. Seperti pernyataan dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Setara, sebanding, tidak ada di dunia ini. Bagaimana mungkin bisa ada sementara dunia ini makhluknya, sementara dia adalah sang Khalik yang menciptakan makhluk. Nah, kalau ada orang yang menyembah kepada makhluk selain Allah, itu berarti makhluk ya. Selain Allah itu berarti makhluk. Maka tertolak penyembahannya, tertolak ibadahnya, tertolak keyakinannya, ternodai keimanannya. Maka semua hal yang bisa menyuburkan iman, menyuburkan tauhid, menyuburkan keimanan dan pengenalannya kepada Allah sangat didukung dalam agama ini. Ya contohnya ilmu ya yang sedang kita sebarkan. Ini kan mendukung tumbuh suburnya keyakinan kepada Allah melalui materi mengenal Allah. Jadi ini adalah satu bukti bahwa Allah sangat mengapresiasi terhadap keberadaan ilmu untuk mendukung pengenalan terhadap dirinya yang sudah diajarkan melalui Al-Quran. Seperti itu Bung, sebagai pembuka terkait dengan
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, tadi Ustaz dikatakan salah satu dosa yang tidak terampuni yaitu syirik ya. Ya. Nah, andai kata seseorang telah melakukan itu, akhirnya dia tersadar, oh ini ternyata salah besar, dan dia mohon ampun kepada Allah. Apakah ada kemungkinan kesalahannya itu dimaafkan atau diampuni, Pak? Iya. Pertanyaan bagus sekali ini. Jadi semua dosa itu ada kemungkinan diampuni sebelum nafas sampai di tenggorokan. Iya. Artinya sebelum kematian datang, maka dosa syirik pun masih ada kemungkinan untuk diampuni kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang-orang yang masuk Islam ya. Iya. Berarti dulunya dia akan menyembah selain Allah. Betul. Berarti syirik dan berarti semua umat selain muslim dalam konteks akidah Islam berarti syirik gitu. Pelaku-pelaku syirik, pelaku-pelaku kemusyrikan. Yeah. Nah, ketika masuk Islam, dosa-dosanya kan diampuni. Yeah. Termasuk dosa syiriknya kan. Nah, berarti setiap orang yang melakukan dosa apapun termasuk syirik ada kemungkinan diampuni kalau dia bertaubat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yeah. Jadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, itu salah satu korelasinya dengan tausiah kita kali ini ya. Iya. 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 Jadi para kanca Tanjung Radio, begitu besar keagungan Allah ya, sampai-sampai seperti Pak Ustadz sampaikan tadi, selembar daun pun jatuh tanpa seizinnya ya, tanpa pengetahuannya tidak mungkin akan jatuh. Iya. Dan para kanca, sekedar informasi juga bahwa acara Sedan atas Putra Ramadan kali ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Terima kasih kepada bapak-bapak yang ada di Humas PTBA. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap jalankan ibadah bulan suci Ramadan ya. Silakan dilanjutkan lagi Pak Ustadz. Kita jeda sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Oh ya, baik. Para kanca Tanjung Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya karena dia akan mengantarkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita mengenal Allah dengan baik? Pertama adalah selalu berpikir positif. Bahwa apa yang terjadi merupakan bagian dari takdir dan kehendak Allah. Lalu yang kedua, kita akan selalu berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi diri, keluarga, dan orang lain. Artinya mengenal Allah dengan baik, memahami sifat Rahman dan Rahimnya, betapa Allah memberikan kasih sayangnya yang tiada terhingga kepada manusia ini, bahkan kepada seluruh makhluknya. Dalam salah satu riwayat disebutkan ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah juga menciptakan 100 rahmat. Kasih sayang Allah. 100 rahmat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi 1. Dari 100 itu diturunkan 1. Lalu kemudian dengan 1 rahmat itu dinikmati oleh seluruh makhluk dari awal hingga akhir. Dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Dari kuman yang berada di dalam tubuh kita mendapatkan jaminan rizkinya. Mungkin sebagian pendengar kanca Radio Bukit Asam pernah membelah batu. Yeah. Di dalam batu itu ada seekor ulat kecil gitu ya. Keras di dalam kedalaman batu. Ketika kita belah ternyata ada makhluk kecil. Bayangkan kira-kira siapa yang berkuasa untuk mengirimkan makanan ke dalam batu itu. Memberikan penghidupan. Penghidupan di dalam itu. Itu adalah bagian dari 1/100 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita melihat ada seekor induk ayam yang mengerami 10 telur ya, atau 11 telurnya lalu menetas di satu semak yang tidak beratap gitu ya. Hujan turun. Lalu ada 1 atau 2 ekor anak yang tidak bisa masuk ke dalam kepakan sayapnya karena penuh. Yeah. Kita saksikan diangkatlah 1 kakinya supaya kedua anak yang di luar itu tidak kehujanan. 1/100 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika musim kemarau misalnya, di sebuah hutan yang lebat,
yang tidak ada minuman kecuali hanya satu cerukan air saja tersisa. Di situ ada rusa, ada harimau, ada beruang, ada gajah bahkan meminum dari satu cerukan air yang sama. Mereka tidak punya selera untuk saling menerkam. 1/100 rahmatnya Allah diberikan kepada makhluk. Apalagi manusia. Bagaimana dia menyayangi anaknya, istrinya, keluarganya. Bersyukur ketika dia merantau bisa kembali pulang ke kampung halamannya menjelang lebaran ini dengan mudik misalnya. Bahagia luar biasa itu adalah 1/100 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah Anda bisa membayangkan sebanyak apa kira-kira 99 rahmat yang masih tertahan di sisi Allah itu? Itulah yang kelak akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman di surganya Allah. Amin. Jadi kalau yang 1/100 rahmat saja kita tidak sanggup menghitungnya, bagaimana dengan yang 99 rahmat itu? Maka Rasulullah menggambarkan kehidupan dunia dengan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, celupkan ujung jarimu ke tengah lautan. Lalu angkat. Setetes itulah dunia dan seluruh isinya. Sementara yang tersisa di luas samudra itulah akhirat dengan segala kenikmatannya di surga nanti. Tetapi kita sering melupakan indahnya, nikmatnya rahmat Allah seluas samudra demi mendapatkan satu tetes. Dengan tidak mempedulikan halal dan haram. Tidak dengan mempedulikan apakah itu hak orang atau bukan. Dengan tidak mempedulikan hak-hak orang lain. Betapa manusia sering lalai dan lupa. Maka mengenal Allah dengan baik akan mengantarkan seseorang untuk selalu bersyukur kepada Allah. Betapapun apa dan bagaimana seberapa nikmat yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Maka mengenal Allah dengan baik itu adalah bagaimana kita untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita. Khususnya apalagi di bulan Ramadan. Di mana kita menahan haus, menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu syahwat yang selalu meminta untuk dituruti. Ini adalah bagian bagaimana Allah mentarbiyah, mendidik umat manusia agar lebih dekat lagi kepada Allah. Mengenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim. Siapa yang menahan air hujan seandainya tidak turun dari langit. Siapa yang bisa memberikan makanan jika Allah tahan makanan itu tidak turun dari langit. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan waktu. Sisa-sisa usia yang masih ada pada kita itu mestinya kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu salah satunya adalah dengan cara mengenalnya dengan baik. Ketika kita sudah mengenal dengan baik, maka insya Allah semua perilaku kita, ucapan kita, gerak-gerik tubuh kita, semuanya adalah farabbaka fakabbir. Tuhanmu maka besarkanlah. Biarlah kita kecil, yang penting Allah besar. Biarlah sebutan kita tidak banyak dikenal orang, tapi Allah dikenal orang. Itulah makanya kemudian Islam mewajibkan kita untuk berdakwah. Mengajak, menyeru manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan yang bahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan tentang hakikat dirinya di dalam surat Al-Hasyr ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Ialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dia seperti orang yang mengenal dengan baik siapa yang wajib untuk dia ibadahi. Maka selain daripadanya tidak boleh untuk kita beribadah. Gitu. Misalnya kepada tumbuhan ya. Ada pohon besar. Yang dengan pohon besar itu sebagian besar orang menganggap keramat misalnya. Membawa rezeki. Atau membawa rezeki. Atau bisa memberi mudarat, sesuatu yang membahayakan. Lalu kemudian kita berikan dia sesaji misalnya. Dalam Islam ibadah seperti itu tertolak. Cukup dengan mengucapkan a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna atas apa yang diciptakan itu.
Walaupun di sana ada jin, ada setan, ada makhluk-makhluk menyeramkan dan menakutkan. Semua itu kan ciptaan Allah yang mengendalikan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali kalau Allah berkehendak untuk memberikan madarat. Dan tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah yang memberi izin untuk memberikan dia manfaat. Oleh karena itu pengenalan kepada Allah yang benar ini akan melahirkan keyakinan. Keyakinan, optimisme, kemudian selalu berpikir positif ya. Bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kehendak yang dia tidak ridhoi itu ya. Ada yang kehendak yang diridhoi. Ya. Yang tidak diridhoi ya misalnya seorang yang korupsi gitu ya. Kan itu kehendak Allah juga tapi kan tidak diridhoi. Orang yang mati dengan cara memilih bunuh diri misalnya. Itu karena kehendak Allah juga akan meninggal. Tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memilih untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dengan cara meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu untuk kita itu yang terbaik buat kita. Itulah fungsi daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Ya. Dan tadi Ustadz sampaikan kehendak Allah tapi tidak diridhoi ya. Iya. Sebenarnya yang mereka lakukan itu di alam sadar atau memang mereka sengaja nih Pak Ustadz yang karena Allah tapi tidak diridhoi. Kehendak Allah. Iya. Ya bisa saja karena dia memang berkehendak untuk melakukan itu. Itu ya. Itu. Padahal dia tahu bahwa itu tidak diridhoi ya. Tahu bahwa itu tidak diridhoi dan tidak baik. Bahkan mengundang murka Allah. Tetapi kenapa mesti dipilih gitu kan? Iya, iya. Kenapa mesti dipilih itu? Biasanya hal-hal demikian itu karena tidak ada pertimbangan iman kepada Allah. Yeah. Allah sudah hilang dalam hidupnya, Allah sudah tidak lagi dalam pikirannya, dalam akal bawah sadarnya, sehingga kemudian yang berkuasa atau yang berkehendak dalam dirinya lebih banyak bisikan-bisikan setan. Yeah. Seperti bulan puasa ini kan, kita kan sebetulnya tidak ada orang berpuasa terus mati kan? Tidak ada. Mana ada orang berpuasa. Bahkan beberapa pakar kesehatan menyatakan ada beberapa penyakit yang sembuh karena berpuasa. Justru puasa ya. Justru dengan puasa beberapa penyakit salah satunya ya. Iya kan bisa sembuh kan gitu. Jadi artinya tidak ada ibadah atau kehendak Allah yang bermaksud untuk menyusahkan manusia. Betul. Walaupun ada yang menyusahkan manusia, maka harus diyakini di balik musibah itu ada kebaikan yang banyak. Ada hikmah kebaikan. Ada hikmah kebaikan yang banyak, Pak. Ya contohnya puasa ini kan. Puasa kan menyadarkan walaupun kita lelah, letih, lesu, lemas. Ya karena seharian tidak makan, tidak minum. Tapi Allah ingin memberikan kepada kita satu hikmah yang besar. Bahwa ada orang di luar sana yang setiap hari harus berjuang mencari makan. Ada yang harus berjuang seharian meninggalkan anak istrinya demi mendapatkan sesuap nasi. Nah kita bukan berarti tidak ada makanan kan. Banyak makanan tapi kita hindari. Karena memang belum waktunya seperti itu. Jadi dengan berpuasa kita juga merasakan bahwa orang-orang luar sana seperti inilah keadaan setiap hari. Bisa lebih parah. Lebih parah lagi. Bisa lebih parah gitu kan. Bagaimana saudara-saudara kita di Kashmir. Jadi di sana ada keprihatinan dari diri kita ya. Muncul keprihatinan. Muncul empati kepada orang yang kurang beruntung dari kita. Muncul rasa sayang kepada sesama manusia. Muncul sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau Allah kemudian kehendaki sakit, maka Allah inginkan kita dosanya dihapuskan. Betul. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sakit, berarti Allah ingin kita ingat bahwa hidup tidak selamanya sehat dan kuasa. Ada saat kita turun, jatuh. Bahkan meninggal dunia. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan ingatlah sakit saat sehatmu ya. Iya, iya seperti itu. Saat sakit kita baru terasa nikmatnya sehat. Terasa nikmatnya kita kumpul bareng dengan orang-orang soleh di masjid berjamaah. Karena ketika sakit tidak bisa jalan lagi ke masjid kan. Baru ingat ya. Baru ingat kan. Tapi jangan kemudian apa harus dibuat sakit dulu supaya kita mau ke masjid itu kan. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi artinya untuk perbandingannya ketika kita sakit, inilah yang kita rasakan tidak bisa berkumpul dengan orang-orang soleh ya di tempat-tempat ibadah ya. Salah satunya. Salah satunya ya. Dan kalau kita mengingat
betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa sehat, maka kita tidak akan menggunakan kesehatan ini untuk bermaksiat kepada Allah. Iya. Oke Pak Ustadz, nampaknya kita sudah di penghujung acara, mungkin ada semacam kesimpulan dari tausiah yang Ustadz disampaikan kali ini berkaitan dengan tema urgensi mengenal Allah. Silakan Pak Ustadz. Baik, pendengar setia para kance Tanjung Enim Radio dimanapun berada yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini dengan tema urgensi mengenal Allah akan melahirkan selalu rasa diawasi oleh Allah. Selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Dengan rasa itu maka kemudian muncul keinginan, kesadaran dalam diri untuk bisa memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka urgensi mengenal Allah yang paling pokok adalah agar bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah sehingga amal ibadah kita nanti akan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk diantaranya adalah puasa yang sedang kita jalani hari yang Empat pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbal alamin. Para kaji Tanjung Enim Radio, demikianlah kurang lebih 30 menit kebersamaan kita di acara Sedan seputar Ramadan hari Rabu tanggal 6 April 2022 bertepatan dengan 4 Ramadan 1443 Hijriah dengan narasumber Bapak Haji Aqwam MPDI yang mengambil tema urgensi mengenal Allah. Dan acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Terima kasih kepada Humas PTBA dan jajarannya. Mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih untuk para kanca Tanjung Enim Radio yang sudah live di Facebook kami dan di www.tanjungenimradio.id, dan siaran tundanya dapat Anda nikmati nanti malam di YouTube Tanjung Enim Radio. Terima kasih Bapak Haji Aqwam. Iya, sama-sama. Sudah hadir di Tanjung Enim Radio. Insyaallah lain waktu kita jumpa lagi. Amin, amin. Dan akhirnya saya Reddy Smash beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.